Siang apa selamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat sehat semuanya. Apa kabar hari ini? Dengan saya kembali hari Kamis ini 6 Agustus 2020 dengan saya Uca Merendar yang akan memandu talk show kita pada hari ini. Nah, untuk hari ini tetap 45 menit ke depan kita akan membahas topik yang berkaitan dengan Pekan ASI Sedunia yang akan berlangsung 1 sampai 7 Agustus 2020. Nah, untuk topik hari ini tentunya juga sangat menarik, yaitu mitos dan fakta tentang ASI donor. Nah, tentunya hari ini saya tidak sendirian. Narasumber hari ini sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Dr. Cut Nurul Hafifah, spesialis anak konsultan. Beliau ini merupakan konsultan dari divisi Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM. Nah, bagi sobat sehat yang ingin berpartisipasi, mengirimkan pertanyaan, silakan mengirimkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum kita tersambung dengan Dr. Cut, saya ingin mengabarkan bahwa RSCM Kencana saat ini sudah menyediakan layanan telekonsultasi, sehingga sobat sehat sekalian bisa berkonsultasi dengan tim dokter kesayangan Anda melalui video call, dan juga nantinya obat-obatannya akan dapat dikirimkan langsung ke rumah. Tentunya akan sangat praktis, aman, dan nyaman untuk sobat sehat semuanya. Namun jika sobat sehat ingin datang langsung ke RSCM Kencana, bisa langsung datang karena RSCM Kencana merupakan zona hijau saat ini dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Dan juga RSCM Kencana juga sudah menyediakan layanan COVID-19, salah satunya adalah swab yang melalui layanan drive-thru, dan untuk appointment dan pertanyaan bisa langsung ke WA Center RSCM Kencana di nomor 082 112 577 929 atau langsung ke Instagram kami di @rscm.kencana. Nah, saat ini sudah tersambung dengan Dr. Cut. Selamat siang Dr. Cut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dokter Uca. Apa kabar dokter? Baik. Terima kasih dok sudah mau bergabung dengan kita dan sobat sehat semuanya pada talk show pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan ya dok mengenai mitos dan fakta mengenai ASI donor. Langsung saja dok penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Uca. Selamat siang atau pagi menjelang siang ya. Kasih pagi. Perkenalkan, nama saya Cut Nurul, saya dokter anak di RSCM Kencana. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang ASI donor ya. Dalam rangkaian Pekan ASI, kemarin sudah ngobrol dengan Dokter Clara tentang ASI pada ibu bekerja. ASI perah. Ya, ASI perah. Nah, kali ini topiknya mungkin dialami oleh sebagian ibu-ibu juga, mungkin yang baik yang bekerja maupun yang tidak, yang mungkin ASI-nya kurang, terus kemudian mau cari option lain, pengen tetap memberikan ASI, tapi nggak mau susu formula, biasanya suka nanya-nanya tentang ASI donor nih. Nah, biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak banyak yang pakai media sosial sekarang. Saya butuh ASI donor, ada di Facebook, mungkin ada di sharing lewat WhatsApp juga banyak. Nah, ini mungkin nanti kita perlu diskusi. Aman nggak sih sebenarnya menggunakan sosial media untuk mencari sumber ASI donor, atau apa sih syarat-syarat yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu sebelum memutuskan menggunakan ASI donor? Yang paling sering adalah orang tua itu cari ke keluarga terdekat ya, saudara, adik, kakak, atau sepupunya yang juga lagi menyusui. Kemudian boleh nggak ASI-nya kalau misalkan banyak di-share gitu misalkan gitu ya. Tapi hati-hati, ada persyaratan terkait ASI donor supaya bayi yang mendapat ASI donor itu terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa ditularkan lewat ASI donor tadi gitu ya. Selain masalah kontaminasi bakteri atau virus, juga ada masalah-masalah lain, misalkan
ketika memerah, apakah memperhatikan higienitas atau enggak, kemudian juga masalah apa namanya, ada beberapa Penyimpanannya gitu loh. penyimpanan, transport ya, misalkan dari rumah sang adik atau sang kakak ke rumah bapak ibu sekalian tuh ditransportnya bagaimana, terus kemudian juga kalau kita cari di media sosial atau apa namanya Facebook atau yang lain ya, ada resiko misalkan ASINya terdilusi misalkan, itu ada beberapa laporan kasus bahwa di luar negeri ya, walaupun di Indonesia mungkin belum banyak laporannya, tapi jadi ASI yang tadi yang donor itu dicampur dengan susu lain gitu. Nah itu tentunya kan bisa menjadi bahaya ya, kita nggak mendapatkan manfaat yang kita inginkan, seperti itu Dokter Uca. Ya dokter, dok sangat menarik sekali dok untuk topik hari ini. Nah sebenarnya dok, bayi dengan kondisi apa dok yang sebenarnya direkomendasikan untuk mendapat ASI donor? Kan sebenarnya kita punya pilihan susu formula kan ya dok? Ya, ya. Baik, kalau kita ngomong pilihan atau option nutrisi untuk bayi ya, nomor satu tetap yang paling baik kan adalah ASI. Kita udah bahas dari 3 hari yang lalu mengenai apa namanya kandungannya bukan hanya apa nutrisi, tapi juga ada kandungan kekebalan tubuh ya, antibodi, sel hidup. Kemudian yang kedua apa namanya bonding dengan ibu, itu juga apa namanya salah satu manfaat ASI. Di antara opsi tersebut, nomor satu tadi paling baik adalah ASI menyusu langsung, ya tadi supaya kita dapat semua manfaat tersebut. Tapi kalau misalkan pada kondisi tertentu tidak bisa, misalkan seperti kemarin dibahas ASI pada ibu bekerja, pilihan kedua adalah ASI perah dari ibunya sendiri. Ya, jadi karena ibunya tidak bisa menyusui langsung, pilihan keduanya adalah ASI perah dari ibu sendiri. Yang ketiga, kalau misalkan ASI perah dari ibu sendiri nggak ada, pilihannya sebetulnya adalah ASI donor. Kenapa ASI donor? Karena tadi kita bisa tetap mendapatkan manfaat nutrisi dari ASI, juga manfaat kekebalan tubuh dari ASI, ya. Kalau semua itu nggak bisa, baru kita pilihan terakhirnya sebetulnya adalah susu formula ya. Jadi karena tadi mungkin sudah dibahas juga sebelumnya adalah susu formula tetap walaupun kandungan nutrisinya mungkin bisa menyerupai, ada hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan dari susu formula, yaitu misalkan tadi kekebalan tubuh dari ASI. Tapi hati-hati Dokter Uca, ada sebutan gini, breast milk is best unless it's not. Artinya kita semua tahu bahwa ASI adalah yang terbaik, tapi kalau ASI tersebut malah membawa mudarat, misalkan tadi ada kontaminasi bakteri, ada dilusi susu, tentunya jadi tidak yang terbaik lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita berniat baik, mau memberikan manfaat ASI yang begitu luar biasa, tapi dapat apa namanya efek samping yang tidak kita harapkan. Kalau dapat efek sampingnya. Ya. Jadi untuk pernyataan bahwa ASI donor itu lebih baik dari susu formula itu menurut dokter bagaimana dok? Di satu sisi jadi mitos ya kalau misalkan syarat-syarat ASI donornya tidak diperhatikan ya. Tapi sebetulnya memang ASI donor itu masih apa hierarkinya masih lebih baik daripada susu formula kalau dia memenuhi persyaratan ASI donor yang baik gitu. Oh iya, baik dokter. Dokter, pertanyaan berikutnya dok, kalau misalnya ternyata memang sobat sehat sekalian di sini nih membutuh atau ingin mendonorkan ASI, sebenarnya apa yang harus mereka perhatikan dok, waktu mereka ingin mendonorkan ASI mereka? Oke. Ada di dunia ada namanya bank ASI ya. Sayangnya di Indonesia kita belum punya bank ASI. Jadi bank ASI itu dia menerima donor ASI dengan persyaratan yang ketat ya. Yang pertama adalah sang ibu yang mau mendonorkan ASI dia mesti sehat kondisinya. Tidak sedang sakit ya. Kemudian yang kedua
adalah dilakukan screening terlebih dahulu terhadap infeksi-infeksi virus yang mungkin bisa menular lewat ASI. Contohnya adalah virus HIV, ya. Sudah ada laporan kasusnya adalah bahwa ibu yang memberikan ASI donor tanpa dilakukan screening terlebih dahulu, ternyata bisa sang bayi penerima donor ASI itu bisa tertular HIV dari sang ibu donor ini, ibu donor ASI. Ya, jadi kita mesti betul-betul hati-hati. Melalui ASI-nya ya, Dok? Betul, betul ya. Bahaya sekali. Terus kemudian berikutnya adalah sang ibu yang mau mendonorkan ASI itu tidak tidak menerima transfusi darah. Paling tidak dalam 3 bulan terakhir, kemudian tidak menerima, ini yang lebih advance lagi, tidak menerima transplantasi organ dalam 12 bulan terakhir, ya. Terus kemudian juga sang ibu pendonor itu jangan sampai dia adalah pemakai obat-obatan terlarang, ya, karena itu bisa juga terdeteksi si zat kimia itu dari dalam ASI, ya. Dari dalam ASI. Betul, betul. Jadi kalau misalkan di bank ASI di dunia, si ibu yang mau menjadi pendonor itu selain dicek tadi virus-virus tadi juga dicek apakah dia pemakai obat-obatan. Jadi dicek kadar amfetamin amfetamin, kokain dan lain-lain itu, dan nafsa itu semuanya diperiksa seperti itu. Iya dong. Dok, berarti sebagai sobat sehat yang mungkin nanti ingin mendapatkan donor ASI, maksudnya penerima donor ASI itu harus lebih memperhatikan hal-hal tersebut ya sebelum setuju untuk memberikan donor ASI donor tersebut terhadap bayinya. Iya, betul. Jadi kalau kita sedang mencari donor ASI, sering di media sosial disebut saya usia sekian, agama apa, kemudian tidak mengkonsumsi narkoba, sudah dicek HIV apa segala macam, jangan lupa dikonfirmasi ulang, dicek ulang, ya. Betul, kita jangan sampai kecolongan, kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak tapi malah dapat yang tidak diinginkan gitu ya. Iya dok. Dok, berarti kalau misalnya apakah ini mitos atau fakta dok bahwa kalau donor ASI-nya itu merupakan dari keluarga terdekat kita itu lebih baik daripada ASI donor orang lain gitu dok, di luar keluarga? Oke. Menurut saya kalau misalkan kita mendapatkan ASI donor dari keluarga terdekat tanpa dilakukan screening yang baik, jadinya mitos ya. Tidak betul bahwa kalau keluarga terdekat pasti lebih baik daripada orang lain gitu ya. Lain. Tetap kalaupun itu keluarga terdekat, sebaiknya kita melakukan screening yang ketat supaya keamanan untuk sang bayi tetap terjaga. Baik dokter. Terus berarti ada nggak dok sebenarnya kalau menurut rekomendasi dokter itu kalau untuk mencari ASI donor itu sebaiknya, kan tadi kalau melalui media sosial kan ada kekurangannya dok, tapi di Indonesia sendiri ada ininya nggak, platformnya gitu dok? Sebetulnya sudah ada beberapa komunitas-komunitas yang mencoba membuat bank ASI, mirip bank ASI gitu ya. Tapi memang belum menerapkan protokol bank ASI terstandar internasional ya. IDAI sendiri sekarang sedang menggodok suatu semacam bank ASI di Indonesia ya, supaya bayi-bayi di Indonesia tetap bisa mendapatkan manfaat dari bank ASI ya. Namun mungkin ini masih butuh waktu ya. Mohon doanya, mudah-mudahan Ikatan Dokter Anak Indonesia bisa menggolkan program tersebut nanti. Ya dok. PR kita semua sih dok sebenarnya dok. Betul. ASI donor ini. Dok, mulai ada pertanyaan dok dari Putri Fajar 2028. Nah, apakah benar dok kalau misalnya ASI ini diberikan ASI donor
dari ibu susu berarti ya dok, sebutannya itu nanti bayinya itu akan merasa lebih dekat ke ibu susunya dibandingkan ibu kandungnya. Oke, baik. Ini kalau saya bilang mitos ya, bonding Iya. atau kedekatan itu kan adalah bukan hanya dari pemberian ASI saja ya, tapi kedekatan secara fisik itu juga pasti berpengaruh ya. Kalau misalkan dia cuma dapat ASI-nya saja nggak pernah ketemu sama ibu donornya ya pasti dia nggak kenal, nggak secara ilmiah sih tidak ada buktinya bahwa bayi yang mendapatkan ASI donor dari seorang ibu menjadi lebih dekat. Kecuali kalau misalkan ternyata tantenya karena sering ketemu ya jelas ya. Tapi kalau misalkan dari bank ASI misalkan seperti itu di luar negeri banyak bank ASI enggak. Gitu. Iya dok. Berarti bonding itu lebih ke interaksi ya dok, ya. Bukan karena ASI yang diminum. Iya betul. Dok, ada pertanyaan lagi dok dari Riza Melia Bashir. Jadi kan sebenarnya dok, mungkin di awal-awal kita memberikan ASI donor ke bayi untuk beberapa bulan. Nah setelah itu, setelah ASI ibu kandungnya ini ada, mulai diberikan ASI dari ibu kandung. Namun ternyata bayinya itu kok malah lebih nggak suka dengan ASI ibunya sendiri. Itu dok. Itu apa yang seharusnya dilakukan dok? Dan apakah memang bisa terjadi seperti itu dok? Oke, jadi prinsipnya sih sebenarnya kalau ASI donor itu kan sebenarnya hanya substitusi ya, jadi dia hanya pengganti sementara sampai dengan misalkan ASI ibunya cukup. Jadi seharusnya antara ASI ibu dengan ASI donor sang bayi dia harusnya sama. Mungkin perlu dievaluasi apakah metode pemberiannya misalkan suhunya ketika memberikan ASI-nya dipanaskan terlebih dahulu atau enggak. Si bayi misalkan kalau misalkan ASI donor itu kan harusnya misalkan kita datang dia dalam bentuk beku ya, kemudian kita thawing dulu, kemudian misalkan mau dihangatkan pasti kan sudah mencapai suhu tertentu. Kalau misalkan ASI-nya langsung dari ibunya, bagaimana cara pemberiannya? Apakah diperah, suhunya, suhu ruangan, atau bagaimana? Mungkin itu yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan sumber si ASI-nya dari siapa, betul. Iya dok. Dok ada pertanyaan lagi dok dari Insukmana. Apakah benar dok kalau misalnya mendapatkan ASI perah donor kali ya dok, itu akan membuat daya tahan tubuh anak menjadi tidak kuat dok? Mungkin terkait antibodi ya dok. Oke. Dalam ASI donor. ASI donor ya. ASI donor idealnya ASI donor itu setelah kita dapat dia harusnya mengalami proses pasteurisasi. Jadi kalau di bank ASI, jadi setelah proses koleksi atau pengambilan ASI-nya, dia melalui proses serangkaian proses mulai dari misalkan pencampuran, kemudian dicek ada kumannya apa enggak, kemudian mengalami proses pasteurisasi supaya kalau misalkan ada kuman-kuman yang ada di dalam si ASI itu dia akan mati. Nah, ketika proses pasteurisasi itu kan dihangatkan ya atau dipanaskan ya. Tergantung prosesnya apa, ada beberapa jenis pasteurisasi, misalkan pasteurisasi holder itu dia suhunya sekitar 62,5 derajat Celcius selama 30 menit, atau yang prosesnya high temperature short time, itu flash heating, misalkan suhunya 72 derajat Celcius selama 30 detik, itu ketika proses pemanasan itu ada komponen antibodi atau sel hidup yang pasti akan menjadi rusak. Ya, contohnya komponen antibodi itu bisa turun tergantung jenisnya apa, aktivitasnya hanya sekitar 75% atau 40%. Ya, jadi memang antibodi yang ada di dalam ASI-nya akan berkurang gitu. Jadi tidak 100% seperti ASI yang langsung perah dari ibunya sendiri, ya, atau ASI dari menyusui langsung, tentunya pasti akan berbeda, gitu. Iya dokter. Ini
berkaitan dok dengan mitos fakta berikutnya dok. Nah sebenarnya kalau untuk ASI donor itu dok, apakah dapat langsung diberikan ke bayi dok, seperti ASI perah dari ibu sendiri dok? Kayak tinggal di towing terus langsung diberikan? Atau harus ada proses-proses yang harus diikuti? Iya, tadi seperti saya sampaikan bahwa kalau kita dapat ASI donor, idealnya adalah harus dipasteurisasi dulu. Kita bisa memilih pasteurisasi yang dikerjakan di rumah, ya. Tadi seperti metode flash heating itu, ya, kita memanaskan air, ya, kemudian kita taruh botol yang berisi tadi ASI tersebut. Kemudian kita panaskan supaya kuman-kumannya mengalami mati gitu ya. Jadi memang tidak bisa langsung seperti ASI dari ibunya sendiri gitu ya. Jadi memang paling baik seperti saya bilang tadi adalah ASI dari ibu, tapi kalau misalkan kita mesti menggunakan ASI donor, maka hal ini mesti jadi perhatian gitu. Iya dok, mungkin ini informasi penting dok, takutnya salah. Jadi ASI donor datang langsung di towing, langsung diberikan ke bayinya, tapi ternyata memang harus dipasteurisasi dulu ya dok, dipanaskan. Iya, betul. Karena kita nggak tahu. Betul. Itu dok, terus untuk mitos dan fakta berikutnya nih dok, ASI donor itu apakah harus selalu dari bayi yang sama dok? Bayi dengan jenis kelamin yang sama? Ya, baik. Kalau di luar negeri, jenis kelamin bayi itu tidak menjadi suatu syarat. Ya, jadi misalkan bayi perempuan harus dapat ASI donor dari bayi perempuan juga, nggak gitu. Tapi di beberapa negara Muslim yang mencoba mengembangkan bank ASI juga, mereka sudah mulai memperhatikan hal ini, Dokter Uca. Gitu. Mungkin itu salah satu concern juga di Indonesia ya. Kalau mau cari ASI donor biasanya nyari yang jenis kelaminnya sama gitu, supaya nanti nggak jadi saudara sepersusuan ya. Kalau misalkan saudara sepersusuan nanti nggak bisa menikah gitu kan, nggak tahu nanti gedenya mereka jatuh cinta kan. Nah ibunya yang pusing deh nanti kalau misalkan dikasih ASI donor dari jenis kelaminnya berbeda ya. Di beberapa negara Muslim ini sudah menjadi perhatian. Mereka bahkan ada opsi misalkan donornya itu hanya satu saja, jadi misalkan bayi A dapat ASI donor dari ibu itu terus, jadi tidak satu ya, jadi tidak ganti-ganti gitu ya. Jadi jelas saudara sepersusuannya sama anaknya si ibu ini aja gitu. Itu ada beberapa opsi tersebut di bank ASI negara Muslim ya. Kemudian yang sebenarnya dok, yang kedua adalah mengenai usia bayi. Komponen ASI itu atau kandungan ASI itu kan berubah ya sesuai dengan usia bayi ya. Kalau misalkan ketika dia baru lahir atau misalkan bayinya prematur, tentunya kandungan nutrisi ASI-nya berbeda dengan misalkan ibu menyusui yang anaknya sudah usianya 1 tahun misalkan. Nah, biasanya ini kita kasih syarat atau jarak. Paling enggak itu adalah jarak bayi kedua bayi itu adalah 3 bulan, itu udah maksimal. Jadi misalkan ibu baru melahirkan mencari ASI donor, maka carilah bayinya dari ibu yang akan mendonorkan itu usianya tidak lebih dari 3 bulan jaraknya, supaya kurang lebih kandungan nutrisinya masih serupa dan bisa diberikan kepada sang bayi tadi gitu. Bayi. Kalau yang untuk bayi prematur dok, berarti harus mencari ibu donor ASI yang tergantung dari usia bayinya atau dari ibu dengan bayi prematur juga. Bayi prematur juga dok. Oke. Nggak wajib sih dari ibu yang bayinya prematur juga nggak, tapi kita biasanya pakai patokannya usianya saja ya. Usianya ya, tentunya lebih sulit mencari donor ASI dari ibu yang bayinya prematur juga ya gitu. Jadi sebetulnya nggak ada syarat itu, sebetulnya nggak ada kalau untuk bayi prematur. Baik dokter. Oke.
Baik dok, saya akan menyapa dulu ya dok, sobat sehat yang baru bergabung dengan kita semua. Selamat datang di RSCM Kencana Live in Instagram. Hari ini kita bersama dengan Dr. Cut Nurul Hafifah, spesialis anak konsultan, dan kita sedang mendiskusikan mengenai mitos dan fakta mengenai ASI donor. Bagi sobat sehat yang ingin berpartisipasi, dapat mengirimkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Untuk pertanyaan berikutnya dok dari G99, mohon maaf kalau saya salah. Ini dok, jadi kalau untuk bayi yang menerima donor ASI, apakah ada efek samping dok yang mungkin akan terjadi dan atau mungkin harus diperhatikan? Oke, seperti saya bilang tadi, resiko dari pemberian ASI donor itu ada beberapa ya. Yang pertama tadi adalah kontaminasi patogen atau kuman ke dalam ASI donornya. Bisa bentuknya virus, jadi dia lewat ASI-nya, atau dalam proses memerah, ya kan di kulit payudara itu kan juga ada ini ya, apa namanya, bakteri-bakteri ya, atau misalkan dari alat memerahnya, atau dari tangan kita sendiri, misalkan mohon maaf nih, habis dari toilet lupa cuci tangan, bisa saja ada bakteri apa namanya, gram negatif ya, yang ada di tangan kita, kemudian dalam proses memerah, kemudian apa namanya, tertransfer gitu ya, secara tidak sengaja. Nah, itu satu resiko patogen. Yang kedua adalah resiko terkontaminasi dengan bahan kimiawi. Dari mana? Misalkan ibunya ternyata minum obat-obatan. Nah, obat-obatan itu kan ada beberapa yang bisa tersekresi di ASI. Jadi apa namanya, secara tidak sengaja si bayi meminum atau mengkonsumsi bahan kimia tadi. Atau ibunya misalkan ternyata kita nggak tahu dia misalkan minum alkohol misalkan. Itu juga bisa apa namanya, terdeteksi ya. Kalau di bank ASI biasanya ada pembatasan tuh, bayi ibu-ibu yang minum alkohol lebih banyak dari sekitar 60 mili itu biasanya tidak boleh menjadi donor ASI ya. Kemudian tadi resiko lagi adalah dilusi, jadi ASI-nya tercampur dengan entah dicampur air atau dicampur susu formula ya, supaya jumlahnya lebih banyak ya, jadi dia nggak dapat manfaat yang kita harapkan tadi ya. Yang terakhir adalah apa namanya, resiko alergi ya, karena kita tahu ada beberapa protein, misalkan protein susu sapi itu bisa terdeteksi di dalam ASI. Bayi-bayi yang ternyata alergi susu sapi bisa saja dia apa namanya, tersensitisasi dan muncul alergi terhadap protein susu sapi yang ada di dalam ASI donor tadi gitu. Itu adalah beberapa hal-hal resiko yang terkait dengan ASI donor, Dokter Uca. Baik dokter. Ada pertanyaan lagi dok dari Dokter Arnold Sutarso dok. Oh, halo Dokter Arnold. Halo Dokter Arnold. Jadi kalau misalnya di daerah pinggiran dok, kita tidak bisa melakukan screening untuk ibu pendonor ASI-nya, atau kita tidak yakin bagaimana tentang kebersihan dari pendonor ASI-nya itu, apakah menurut dokter ASI donor tetap merupakan pilihan yang lebih baik daripada susu formula dok? Ya, seperti saya bilang tadi bahwa ASI itu yang terbaik kecuali dia membahayakan ya. Kalau ASI donor di mana dokter tidak bisa memastikan apa namanya, higienitas maupun keamanannya, maka ASI donor tidak lagi menjadi pilihan yang terbaik ya. Kalau seperti itu mau tidak mau terpaksa kita memilih susu formula, karena daripada si bayinya terkena infeksi yang tidak kita harapkan, lebih berbahaya. Lebih baik kita memilih yang mudaratnya lebih sedikit lah, ceritanya seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak bisa memastikan higienitas dan keamanannya, lebih baik tidak gitu. Hati-hati sekali. Tidak ya dok. Baik dokter. Dokter, saya ingin membahas sebenarnya dari sisi yang agak sensitif dok, dari ekonomi gitu. Kan saya baca itu memang sebenarnya ASI itu kan tidak boleh diperjualbelikan ya dok. Iya betul. Jadi sebenarnya untuk donor ASI ini
sukarela ya dok ya, tidak ada transaksi apapun yang untuk ASI donor ini dok. Ya baik. Di luar negeri sebetulnya ada mekanisme di mana si ibu donor ini bisa mendapatkan semacam kompensasi gitu ya. Tapi kalau di Indonesia belum ada peraturannya, belum ada yang mengatur secara spesifik ya. Ini masih masalah etis aja ya. Ada penelitian, ternyata si peneliti ini mencoba membandingkan antara ASI donor dari ibu yang mendapatkan kompensasi dengan yang memang secara sukarela mendonorkan ASInya. Ternyata ibu-ibu yang mendapat kompensasi setelah mendonorkan ASInya itu kumannya lebih banyak, Dokter Uca, didapat dibiarkan kumannya, ternyata lebih banyak ya. Jadi saya nggak tahu deh apa itu terkait dengan sang ibu, mungkin karena dia butuh uang, mungkin berasal dari sosial ekonomi yang menengah ke bawah ya, mungkin tidak tersosialisasi dengan menjaga higienitas yang lebih baik gitu misalkan ya. Jadi mereka lebih besar resikonya untuk ada kontaminasi ASI donornya seperti itu. Jadi kita tetap hati-hatilah. Baik dokter, ada pertanyaan lagi dok dari Sera Afilia dok. Bagaimana pendapat dokter mengenai pemberian ASI donor di masa pandemi saat ini dok? Oke baik, halo dokter Sera. Jadi memang ada penelitiannya ya. Jadi ada satu literatur yang menyebutkan bahwa si virus SARS-CoV itu bisa terdeteksi di ASI ya, walaupun belum ada laporan bahwa bayi yang mendapatkan donor ASI kemudian menjadi terinfeksi SARS-CoV karena donor ASI-nya itu belum ada. Tapi yang ada literaturnya adalah bayi yang mendapatkan ASI perah dari ibunya yang positif COVID, ternyata di ASI tersebut bisa kita temukan virusnya ya. Nah inilah makanya pentingnya kita melakukan pasteurisasi tadi ya. Apalagi kita dapat donornya bukan si bayi tidak mendapat donor ASI perah dari ibunya sendiri, dari orang lain. Pentingnya tadi pasteurisasi, karena dengan pasteurisasi virus-virus itu bisa mati ya. Ada beberapa sih yang masih penelitiannya ternyata masih bisa dideteksi, tapi sebagian besar virus dan bakteri itu akan mati dengan proses pasteurisasi. Jadi selama masa pandemi ini tetap sama safety-nya seperti sebelum masa pandemi sebetulnya ya. Tetap kita mesti menerapkan tadi prasyarat yang baik untuk ASI donor. Seperti itu Dokter Sera. Baik dokter. Dokter Cu, Dokter Kanya ingin disapa dok. Oh, halo Dokter Kanya. Terima kasih sudah bergabung di IG Live RSCM Kencana. Kita sedang berdiskusi dok mengenai mitos dan fakta tentang ASI donor. Bagi yang ingin berpartisipasi silahkan menanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan ini dok mengenai, kan tadi sudah dari sisi agama ya dok. Nah kalau ada nggak sih dok faktor budaya juga dok yang harus diperhatikan dari ASI donor ini? Agama dan budaya dok yang harus kita perhatikan sebenarnya. Ada nggak dok kalau dari faktor budayanya nggak? Oke. Cuma dari agama. Paling kalau dari agama biasanya adalah kan umat Muslim ya yang banyak ininya ya, banyak backgroundnya ya. Kapan sih dianggap ini? Saya sebenarnya juga bukan ahli dalam hal agama, tapi yang saya pahami adalah seseorang itu menjadi saudara sepersusuan disebutkan adalah kalau si ASI tersebut yang diberikan itu satu dia
membuat kenyang, ya. Membuat kenyang. Kalau itu membuat kenyang, nah itu sudah dianggap saudara sepersusuan. Ada lagi yang disebut kalau 5 hisapan. Nah, ini memang apa namanya? Kita tidak bisa secara gamblang 5 hisapannya berapa mili sih gitu. Kita nggak tahu ya 5 hisapan bisa 5 mili, bisa 10 mili, kita nggak tahu. Tapi intinya adalah kalau sampai tadi si ASI donornya itu sampai membuat kenyang, maka dalam agama Islam itu dianggap bahwa mereka sudah menjadi saudara sepersusuan, gitu, ya, gitu. Nah itu tadi makanya di apa namanya di negara-negara Timur Tengah yang sudah mengembangkan Bank ASI, mereka membuat persyaratan yang sedikit berbeda. Jadi kalau misalkan berkenan mendonorkan ASI, berkenan nggak nanti identitasnya disampaikan kepada sang donor, ya. Terus si penerima donor mau nggak mengetahui identitas dari ibu pendonornya, gitu. Jadi apa namanya barrier-barrier yang mungkin didapat oleh negara-negara Muslim yang ingin mengembangkan Bank ASI ini dicoba untuk apa namanya dievaluasi, diatasi gitu ya. Tadi juga misalkan hanya mencari donor ASI dari bayi yang jenis kelaminnya sama, misalkan untuk menghindari tadi saudara sepersusuan tidak bisa menikah. Seperti itu, Dokter Uca. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Dok, untuk pemeriksaan screening yang harus kita benar-benar wajib, dok, kita cek sebelum kita menerima ASI donor itu apa aja, dok? Baik. Yang wajib yang pasti adalah HIV, ya. Kemudian apa namanya hepatitis B, ya. Kemudian apa namanya sifilis itu yang mesti wajib. Nah, di beberapa bank ASI dia juga menambahkan HTLV. Namun di Indonesia ini masih agak sulit ya untuk periksa HTLV. Kemudian juga dia menambahkan untuk misalkan rubella, ya. Itu juga biasanya ada yang menambahkan. Tapi yang wajib yang mesti diperiksa tadi yang saya sebutkan. Ya. Kalau untuk nafsa, dok, harus dicek nggak ya, dok? Nah, kalau agak sensitif ya. Iya, betul nih, mesti ngomongnya mesti pelan-pelan nih sama ibu donornya ya. Ibu donor. Nafsa, kemudian alkohol ya, apakah sang ibu mengkonsumsi alkohol, itu juga mungkin bisa mesti hati-hati juga. Satu lagi adalah apakah partner seksual dari ibu donor tadi beresiko HIV atau enggak. Kalau di luar negeri itu juga ditanyain soalnya, ya. Kita tidak pernah tahu, mungkin si ibu ini kalau kita tanya dia nggak ada faktor resikonya untuk terinfeksi HIV misalkan, ya. Tidak pernah menerima donor darah atau tidak pemakai intravenous drug user, nafsa. Tapi ternyata pasangan seksualnya, suami, itu misalkan ternyata punya resiko mengalami HIV atau terinfeksi HIV. Nah, itu juga apa namanya bisa menjadi poin yang perlu diperhatikan, ya. Oh iya. Iya, Dok. Berarti kalau misalnya itu memang kita harus wawancara lagi, Dok. Iya, dengan ibu calon donor ASI itu. Betul. Kalau untuk penyimpanannya sendiri, Dok, kalau untuk donor ASI atau ASI donor itu sama ya, Dok, seperti ASI perah biasa? Betul. Prinsip penyimpanannya kurang lebih sama, Dokter Uca, seperti ASI perah, ya. Kalau misalkan sudah diperah pada suhu ruangan, ya dia hanya bertahan maksimal 2 jam, ya. Nah, ini juga jadi perhatian ketika kita mau transport ASI donor tadi, bagaimana proses penyimpanannya, ya. Kalau misalkan dalam cool box, berapa lama sampai ke tempat yang dituju. Jangan sampai nanti sampainya lebih dari waktu yang diperbolehkan, jadinya kualitas si ASI-nya juga jadi tidak baik seperti itu. Iya.
Kalau untuk transportasinya kan berarti menggunakan cooler box itu ya dok ya? Ya, betul. Suhunya itu harus tetap dipertahankan sama ya dok, yang 0 sampai 4 derajat. Iya, betul. Celcius. Jadi, iya betul. Kalau misalkan pada suhu 0 sampai 4 derajat di kulkas yang bawah kan itu bisa bertahan 3 sampai 5 hari ya. Kalau misalkan lebih dari itu ya apa namanya? Apalagi kalau sampai ke suhu ruangan ya dia lebih cepat expire-nya. Betul. Iya. Ya dok, kalau misalnya dok dalam transportasinya dok, ASI donor ini kan ya mungkin macet atau gimana dok, tiba-tiba sampai di kita udah ada yang mencair, berarti apa masih bisa kita pasteurisasi langsung kita berikan atau udah? Kalau tergantung yang udah mencair. Iya, tergantung proses ketika ditransfernya tadi dalam bentuk apa nih, misalkan tadinya beku kemudian ditransfer dalam suhu 0 sampai 4 derajat, ya kita masih bisa masukin ke kulkas ya, yang suhunya 0 sampai 4 derajat. Betul. Tapi nggak bisa lagi dibekukan lagi ya. Kalau dia udah mencair ya berarti mesti dihabiskan secara cepat. Ini juga jadi concern, hal yang penting juga nih Dokter Uca, ada beberapa, kalau kita lihat di sosial media, ada tulisannya ini tanda kutip ojek online untuk transport ASI, ya, biasanya sih dipakai buat ibu-ibu yang bekerja ya, nganterin ASI-nya pulang ke rumah gitu. Tapi mungkin ada yang pakai juga Bapak Ibu sekalian, Sobat Sehat RSCM Kencana menggunakan itu untuk mentransport ASI donor ya. Tadi perlu diperhatikan susunya, penyimpanannya. Ya. Penyimpanannya juga ya dok, harus diperhatikan juga dari mulai si pendonor ASI-nya itu dok ya, ditanyakan apakah bagus penyimpanannya, biar kualitasnya bagus. Benar. Ya jangan sampai nanti alasan si ibu mendonorkan ASI karena kulkasnya rusak gitu, jadi sayang sisanya mau didonorin gitu. Berapa lama udah mencairnya misalkan gitu, hati-hati. Udah mencair. Ya dokter. Dokter, ada pertanyaan dok dari IG Cempako, ini kayak dokter Gita kali ya dok ya? Iya betul, halo dokter Gita. Dokter Gita, selamat siang dok. Bagaimana dok kalau misalnya ASI donornya itu berbeda jauh dengan yang penerima dok, yang tadi sudah kita bahas sih dok. Kalau misalkan bayinya baru lahir ya, terus kita mencari ASI donornya, ternyata bayi atau anaknya sudah usia 1 tahun. Kualitas ASI-nya tentunya sudah berbeda dokter Uca. Kenapa? Karena protein dan lemak yang ada di dalam ASI itu dia seiring waktu akan berkurang ya. Setelah usia 6 bulan apalagi itu dia akan berbeda ya, karena kan setelah usia 6 bulan bayi itu kan sudah mulai mendapatkan MPASI ya. Jadi makanya memang kenapa dia perlu MPASI ya, karena tadi kualitas atau kandungan nutrisi dari ASI-nya mungkin juga sudah mulai menurun. Jadi kalau misalkan terlalu jauh jaraknya, kebutuhan protein bayi baru lahir tentunya berbeda dengan kebutuhan protein bayi usia 1 tahun gitu, karena tadi sudah ada gap yang terlalu besar seperti itu. Jadi makanya di bank-bank ASI juga mereka membatasi ada batas sekitar 3 bulan lah. Ada yang lebih singkat lagi, hanya boleh 2 bulan juga ada yang bilang seperti itu. Ya. Baik dok, berarti kalau memang kita ketemunya donor ASI yang beda usianya itu lebih dari 3 bulan, lebih baik kita tolak dulu ya dok, kita cari donor yang lain. Cari yang lebih cocok. Betul. Baik dokter. Dok, ini dok mengenai tips dan trik nih untuk ibu-ibu yang menerima donor ASI, itu kan mungkin kemungkinan karena memang produksi ASI-nya yang masih kurang ya dok, atau sangat sedikit. Nah, itu apakah untuk ibu-ibu yang dengan kasus seperti itu, lebih baik mereka tetap menyusukan, kalau tidak kenyang baru ASI donor yang diberikan ya dok? Ya,
Kalau Atau misalkan bagaimana? masalah pemberian ASI donor adalah karena misalkan produksi ASI, biasanya nih yang banyak adalah ibu-ibu di beberapa hari pertama ASInya belum banyak keluar, terus tetap ingin memberikan ASI eksklusif, jadi biasanya cari ASI donor supaya bisa mempertahankan ASI eksklusif ya. Nah, di hari-hari pertama kalau misalkan ASInya belum banyak keluar, triknya atau tipsnya adalah mesti tetap rutin untuk merangsang. Jadi tetap mesti mengosongkan payudara minimal 2-3 jam sekali ya. Karena kalau misalkan semakin kita rajin memompa atau menyusui bayinya langsung, tentunya akan menimbulkan rangsangan hormon prolaktin untuk memproduksi ASI lebih banyak ya. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang berusaha meningkatkan produksi ASI sambil nunggu produksi ASInya banyak menggunakan ASI donor, tetap mesti rajin tiap 2-3 jam sekali mesti bayinya disusui atau dilakukan pompa ya supaya payudaranya kosong dan terangsang lagi untuk terproduksi lagi ASInya. Iya dok, takutnya karena udah ada donor ASI, akhirnya bayinya diberikan ASI donornya, ibunya lupa. Iya, betul. ASInya. Betul, Dokter Uca. Jadi tetap harus ya dok. Iya. Tetap harus nih gitu kan. Baik dokter, ini kita diskusinya sudah 45 menit dok. Terima kasih sekali dokter Cut. Dokter Cut atas diskusinya yang sangat menarik, ini sangat membuka wawasan kita mengenai ASI donor, karena terus terang mengenai ASI donor ini masih, apa ya dok, kadang-kadang masih gelap untuk sebagian besar orang, dan mungkin untuk ibu-ibu sobat sehat semuanya. Nah untuk ini dok, untuk sebagai penutup, apakah ada pesan atau kesimpulan yang dapat dokter sampaikan mengenai topik kita hari ini? Oke, baik. Dalam rangka Pekan ASI, saya ingin menyemangati ibu-ibu supaya tetap optimis bisa memberikan nutrisi yang terbaik, yaitu ASI. Namun kalau misalkan tidak bisa dan terpaksa memberikan pilihan berikutnya, misalkan ASI donor, jangan lupa untuk memperhatikan keamanan dari ASI donor yang diberikan, supaya manfaat ASI bisa tetap kita berikan kepada buah hati kita semua. Seperti itu, Dokter Uca. Baik, terima kasih Dokter Cut. Nah, bagi sobat sehat sekalian yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Cut Nurul Hafifah, spesialis anak konsultan, beliau ini berpraktek di Kencana setiap hari Kamis ya dok? Betul. Hari ini? Hari ini. Jam 1. Iya. Jam 1 siang. Jadi kalau misalnya bagi sobat sehat yang ingin berkonsultasi langsung, bisa langsung datang ke RSCM Kencana. Karena RSCM Kencana sekarang zona hijau, namun tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Namun juga kalau tetap ingin di rumah bisa melalui telekonsultasi, ya dok ya, Dokter Cut? Bisa melalui telekonsultasi, melalui video call, dan nanti bisa berkonsultasi langsung dengan Dokter Cut melalui video call. Nanti kalau misalnya ada obat-obatan atau ada resep yang harus diberikan, nanti bisa diantarkan ke rumah masing-masing dari sobat sehat sekalian. Dan juga mengingatkan bahwa di RSCM Kencana sudah ada layanan untuk COVID-19, yaitu swab drive-thru, dan untuk perjanjian, mungkin perjanjian dengan Dokter Cut atau dengan tim dokter kesayangan sobat sehat sekalian, bisa langsung menghubungi di WA center kita di 082 112 577 929 atau langsung bisa ke profil Instagram kita di @rscm.kencana. Sekali lagi terima kasih Dokter Cut atas penjelasannya yang sangat jelas dan diskusinya yang sangat menarik pada siang hari ini. Dan dengan talkshow dengan Dokter Cut ini menutup talkshow kita ya dok di Pekan ASI Sedunia. Semoga ibu-ibu di luar sana bersemangat untuk memberikan ASI eksklusifnya terhadap bayi-bayinya, karena begitu banyak manfaat dari ASI dan juga banyak juga pilihannya dok kalau misalnya ada kendala-kendala tersebut. Dan untuk sobat sehat semuanya, tetap di rumah saja, tetap lakukan physical dan social distancing, pakai masker jika keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan, dan juga jaga kesehatan semuanya.
RSCM menolong, memberikan yang terbaik, RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Saya Uca Merenda sebagai host hari ini undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan selama talk show ini berlangsung. Selamat siang Dr. Chu dan Sobat Sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.